Shalom semuanya. Hari ini kita masih tetap belajar dari tema tuning in, dan hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Raja-Raja tentang Elia, ya, tentang Elia dan janda di Sarfat. Saya minta tolong Michelle deh, tolong bacain ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan kau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin Kau ada bersama-sama dengan kami, dan Kau siap untuk mengajari kami ya Tuhan tentang firman-Mu, tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah, supaya hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentunya untuk menguntungkan kerajaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Amin. Oke, judul khotbah saya hari ini adalah susu dan madu. Ya, apa hubungannya dengan apa yang kita baca tadi? Ya, nanti kita akan melihat benang merahnya susu dan madu. Tapi sebelum itu saya akan mengajarkan saudara tentang prinsip dan pola. Jadi susu dan madu ini sering terdengar di daerah kitab ya, bahwa bangsa Israel dijanjikan diberikan suatu negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Kenapa sih bukan suatu negeri yang penuh dengan emas dan perak atau penuh dengan minyak gitu? Kenapa harus dibilang penuh dengan susu dan madu? Nah, kita pertama harus berbicara mengenai prinsip dan patterns. Principles and pattern itu berbicara mengenai prinsip dan pola. Kita tahu ada prinsip namanya, kalau kita hidup kita butuh yang namanya karbohidrat, bener ya? Itu prinsipnya, karena kalau enggak kita nggak ada tenaga. Tapi polanya mungkin bisa berbeda. Di New Zealand mungkin ada yang makannya kentang, ada yang makannya oats. Indonesia pasti mau nggak mau harus makan apa? Nasi. Prinsipnya sama, polanya bisa berbeda. Ya, saudara dari zaman Adam sampai hari ini, apa yang saudara tabur, taruh benih, kalau tanahnya itu memang subur, ya memang didesain untuk itu. Ya kalau kopi ya mungkin di daerah tinggi dan sebagainya, kelapa ditaruh di tinggi juga nggak mungkin, dia harus di daerah pantai. Kalau taruh pada tempatnya maka dia akan tumbuh. Saudara di New Zealand, di Indonesia, itu prinsipnya polanya bisa berbeda. Ya, saudara pengen punya keturunan, ya multiplikasi, Tuhan bilang, ya saat sel sperma bertemu dengan sel telur, itu akan terjadi pembuahan. Itu prinsipnya. Tapi polanya mungkin bisa berbeda. Manusia 9 bulan 2 minggu, mungkin ayam 21 hari. Ya,
Anjing saya nggak tahu, ada tahu anjing 5 bulan? Ya. Makasih ya. Ya itu pola prinsipnya sama tapi polanya beda. Oke, dan kita akan belajar mengenai prinsip ini, susu dan madu. Apa sih, sehingga saudara nanti pas lagi dengar kata susu dan madu, saya berharap saudara punya langsung klik, oh maksud Tuhan itu loh. Oke. Saya harap saudara mengerti tentang prinsip dan pattern ini. Dan saya akan mulai dari saudara harus mengerti dulu kenapa, untuk bisa mengerti tentang susu dan madu ini. Karena kalau banyak orang nggak mengerti prinsip ini, maka kita dipertemukan dengan namanya problem atau masalah. Tahu saudara, problem itu harus diselesaikan, bener nggak? Saudara tuh dibayar, ya, di-hire sama company itu untuk solve problem. Semakin saudara bisa memecahkan masalah yang besar, mereka berani bayar mahal, ya, berani bayar mahal. Udah pasti tuh, saudara akan dikejar-kejar orang kalau bisa solve problem. Itu sebabnya CEO itu cuma satu rolnya, ya. Dan tahu saudara, the way we see the problem is the problem, ya. Cara kita melihat masalah itu adalah sebenarnya masalah itu sendiri, ya. Karena kalau kita nggak tahu masalah dan bagaimana cara responnya, dan kita responnya gerasa gerusu, maka kita malah menciptakan masalah jadi lebih besar, jadi lebih besar, jadi lebih besar, jadi lebih besar, ya. Dan sebelum ada masalah, biasanya itu ini pattern yang pada umumnya, ya. Walaupun ada pilihan lain, cuman menurut saya itu ada yang namanya dua, entah tension atau season atau musim yang membuat itu menjadi masalah. Kalau kita nggak bisa memanage dengan baik nih tension dan season, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan terhadap tension dan season, ya. Karena tension and season will reveal who we are. Ya, gak ada yang masalah dengan tension dan season, tapi itu akan menunjukkan siapa kita, ya, siapa kita. Kita akan membahas tentang tension dulu, ya. Jadi kita kan lagi membahas tentang kategori masalah dulu nih. Kenapa masalah itu terjadi? Tension itu terjadi karena kita tuh nggak bisa memanage dengan baik prioritas dan margin. Prioritas itu apa? Contohnya gini, dalam pekerjaan saudara, ya, dalam pernikahan, dalam keuangan, itu selalu kalau kita salah menaruh prioritas, mana yang penting, mana yang harus dilakukan duluan, mana yang harus dibeli, yang penting dulu, yang harus. Dan kalau kita mainnya salah gitu, kita swap yang nice to have, yang bisa ditunda tapi kita beli dulu, ya, dan kemudian malah kita taruh yang harus kita beli belakangan, maka akan terjadi ada tension, akan terjadi ketegangan. Kalau kita salah dalam mengatur prioritas dalam pekerjaan juga begitu. Ada email yang harus dikerjakan, kita tunda-tunda dulu, ya. Kita tahu bahwa kita mau ujian nih yang sekolah, wah last minute, tunda-tunda dulu, main game udah gitu, wah, ya. Kemudian terjadi tension, gue stres nih, butuh healing nih, dan sebagainya, mau pergi liburan. Padahal sebenarnya hanya gara-gara salah memanage prioritas. Begitu juga margin itu spare tahu ya. Saudara kalau punya less margin, maka saudara harus slow down. Ya, kalau saudara yang punya mobil yang suka main bensin di bawah nih, ya, kalau saya sukanya main di atas. Karena kalau saudara di bawah, saudara tuh pasti kalau pergi jauh, saudara akan slow down, akan harus berhenti ngisi, bener nggak? Iya, kalau less margin tuh pasti slow down. Apalagi kalau yang orang punya mobil elektrik sekarang, udah pasti mau kalau Winston, berhenti di mana kasusnya? Dekapo katanya, Dekapo berhenti. Saya yang termasuk hybrid ya, lanjut terus gitu. Saya nggak perlu slow down karena saya punya more margin. Yang less margin itu slow down. Ya, waktu itu saya ketemu Yuting juga, dia cerita waktu lagi ngerjain kerjaan di New Zealand Courier, karena marginnya dikit gitu ya, mau bawa barang keluar, maka terjadi kalau less margin kita nggak bisa bergerak, jadi cedera, ya, karena less margin kita harus slow down. Ya, maka itulah yang jadi tension. Tension itu terjadi karena kita nggak bisa manage prioritas sama margin. Kalau saudara punya uang lebih banyak, maka saudara punya pilihan lebih banyak, benar ya. Saudara mau suka di trade me gitu, mau ngebid, orang yang punya less margin, udah gue nyerah. Orang yang punya bid, ya gitu. Ya, dan kemudian ini tentang tension.
Berikutnya adalah tentang season. Season itu, pertama season itu, musim itu nggak bisa kita kontrol. Dia datang, ya. Dia datang gitu aja. Kemudian itu pasti akan berlalu, will pass. Ya, contohnya kayak krisis ekonomi, inflasi, COVID. Oh, kita bisa atur dia kapan datangnya. Dia datang gitu aja. Datang lah ya. Cuma masalahnya, what would we become? Apa yang terjadi dengan diri kita setelah musim itu berlalu? Itu pertanyaannya. Dia boleh datang, tapi pertanyaannya, apa diri kita jadinya saat musim itu berlalu? Tuhan Yesus pernah mengajarkan kan, ada orang yang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Musim hujan dengan badai lewat, tapi dia akan berlalu. Nah, orang yang nggak siap, yang nggak punya pondasi yang benar, itu akan terjadi apa? Roboh, porak-poranda, dia harus mulai dari awal lagi. Tapi orang yang mempersiapkan diri, yang membangun di atas batu karang, apa yang terjadi setelah musim itu berlalu? Tetap berdiri dengan tegak. Nah, musim itu nggak bisa kita lawan. Ya waktu COVID, ya kita cuma bisa apa? Adapt and adjust, bener nggak? Ya udahlah, jaga jarak lah. Ya, paling kita makan vitamin C lebih banyak, sering jalan, berjemur atau apapun yang bisa kita lakukan. Saudara suka summer, suka ya? Saya suka banget summer, saya nggak suka winter. Nah kalau winter datang nih, saudara mau melawan winter, saya mau tetap pakai celana pendek, pakai kaos oblong. I wanna fight winter. Saudara pasti kalah lah, udahlah. Ya, saudara jangan lawan musim. Saudara harus bisa adapt and adjust. Oke. Nah, ini tadi kita ngomongin masalah nih, ya problem itu terjadi kalau kita nggak ngerti ini, ya kejadian diri kita tuh kan jadinya tuh bisa lebih buruk atau apa. Contohnya kalau lagi inflasi, saudara mau krisis ekonomi, kamu bisa diatur. Ngomongnya di bulan ini tahun ini enggak kan? Datang nih gitu tiba-tiba break, ya. Terus duit saudara yang investasi hilang semuanya, wah. Tapi kalau saudara punya spare, ya, saudara punya tabungan atau apapun yang bisa saudara persiapkan supaya tidak bertahan berapa lama sehingga saudara bisa berpikir apa yang harus kita lakukan, ya, kemudian Tuhan akan menolong dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah setelah kita ngomongin masalah, juga kita harus mengerti apa yang ada di tangan kita untuk bisa menghadapi ini semua. Pertanyaannya adalah what is in your hands? What is in your hands? What is in your hands? Dan saya ngasih kategori setiap apapun yang di tangan saudara, apapun itu, anak saudara, pekerjaan saudara, kesehatan saudara, tubuh saudara, uang saudara, saya kasih 2 kategori dan saya akan tambahin satu lagi di 3 kategori. Diambil dari firman di sini. Ya, dalam 2 Korintus 9 ayat 10, kita harus mengerti apa yang ada di tangan kita. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ya. Firman ini berkata bahwa ada sesuatu, ada bagian yang bisa kita enjoy, kita makan. Tapi ada bagian yang harus kita tabur. Apapun di tangan kita, bukan berarti semuanya harus dinikmati. Ada bagian yang harus kita nikmati, ya. Ada bagian yang harus kita tabur atau invest. Ya, dan saya bagi 3 bucket. Ya. Ada yang bisa kita enjoy, ada yang harus kita tabur, dan saya tambahin nih kategorinya, yang kita jadi sampah lah. Contohnya gini, roti tadi. Roti, kalau saudara biarin 4 hari, apa yang terjadi sih? Yang harusnya kita makan jadi apa? Jadi waste ke sini nih, ke sini. Jadi kita harus mengerti bagian apa yang kita bisa makan. Tapi kita juga harus tahu bahwa hidup itu kita harus bukan hari ini aja, tapi kita harus tahu bahwa ini kan prinsip kerajaan Tuhan. Dari dia awal, dari Adam, Tuhan udah nyediain pohon ya pada awalnya, dan ada buah dan ada benih harus ditabur supaya berlangsung. Ya, saudara ngerti sampai saat ini? Ya, jadi ada sesuatu di tangan kita. Waktu kita, ada yang kita enjoy, ada yang kita tabur juga. Kalau semua saudara kita nikmati, percayalah, saat musim datang, saat tension datang, collab saudara. Makanya saya bilang, ayo ikut DJ kelas. Wah, saya nggak bisa. Ya, ayo ikut premarital sebelum nikah, ayo kita ikut konseling. Ah, enggak lah, apa buat apa, saya udah kenal dia. Oh, tiba-tiba kalau udah mau berantem, mau itu,
saya punya waktu, ayo kita. Ya, tiba-tiba, lagi sehat nih, ayo nge-gym, ayo olahraga, enggak. Tiba-tiba udah jantungnya udah fungsinya berapa, tiba-tiba dia punya waktu, ayo kita jalan pagi lah. Sebelumnya kemana? Ya, jadi kita harus mengerti bahwa apa yang tangan kita itu pekerjaan kita, anak kita, iya kita bisa nikmati, pasangan kita bisa nikmati, tapi jangan hanya dinikmati. Hei, kita perlu menabur juga kepada anak kita, pada pasangan kita. Karena kalau enggak, apa yang kita enggak lakukan ini akan jadi waste. Ya. Dan kemudian dari apa yang kita enjoy, saya akan bicara tentang enjoy. Apa yang kita enjoy itu saya kasih dua kategori. Ya, apa yang kita enjoy loh ya. Katakan apa yang saya enjoy. Ada dua kategori. Yaitu ini, susu dan madu. Ya, susu dan madu. Kenapa sih Tuhan bilang nggak ngasih emas dan perak? Susu itu berbicara mengenai saudara, susu di kulkas saudara ada expiry date-nya kan. Apa yang terjadi kalau saudara nggak minum? Basi. Jadi yogurt mungkin ya, tapi nggak mungkin basi lah. Saudara nggak bisa minum. Saudara berani minum? Sakit perut malah. Tapi ada yang namanya madu. Madu itu nggak ada expiry date-nya. Nggak ada. Nggak ada expiry date-nya. Ya, Justin juga ngomong. Waktu itu ya dia yang lipo dia saya lah. Dia nggak tahu, dia suka baca buku. Intinya di jangka panjang lah. Ya, susu itu jangka pendek. Jadi apa yang ada di tangan saudara itu selalu ada yang jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya. Yang jangka pendek ini enjoy, nikmatin. Dan kalau saudara punya lebih, ada orang yang nggak punya, harus kasih. Karena kalau saudara nggak kasih, dia jadi apa? Jadi waste, jadi kebuang. Ya. Dan long term ini, madu ini juga jangan dibalik. Yang long term saudara hajar, habisin saat ini juga, jangan. Kesehatan saudara juga begitu. Apakah kulit saudara itu diregenerasi setiap 1 hari? Wow. Saudara mungkin masih sehat, minum. Liver saudara itu 3 bulan sekali baru. Udah harusnya jangka panjang dihajar, kolaps, liver, penyakit kuning. Tiba-tiba udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Tentang madu pun firman Tuhan berkata seperti ini. Kalau engkau mendapat madu, dibilang apa? Makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya jadi waste. Jangan terlalu banyak, ngerti ya? Apa yang ada di tangan kita itu, ya, apa yang kita enjoy, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Saudara harus ngerti itu. Ya, ini prinsip firman Tuhan yang harus kita ngerti. Jadi kalau saya ngomong ada susu dan madu, artinya apa? Tuhan itu punya konsep dalam hidup ini ada yang namanya jangka pendek dan jangka panjang. Ya, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Apapun itu. Waktu saudara, juga saudara harus ada yang di spend jangka waktu untuk pendek dan juga jangka panjang. Jadi jangan berpikir bahwa future doesn't exist. Pokoknya hidup gue aja. Enggak. Karena kalau saudara nggak mikirin long termnya, cuma short term, saudara akan mengalami kewalahan saat musim dan tension datang. Jangan dibalik, ingat ya, jangan dibalik yang long term. Kemudian tadi kan apa yang di enjoy. Sekarang bagian yang kedua yang ditabur, ya. Bagian yang kita tabur ada 3 kategori, ingat ya. Ada bucket yang namanya di enjoy, ada yang di invest atau ditabur, ada yang jadi waste. Yang untuk ditabur katanya gini, teman-teman ngomong gini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan, Allah, benar ya? Nah, Tuhan tidak bisa menumbuhkan apa yang tidak kamu tanam. Jadi saudara harus nanam. Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain kalau saudara nggak nanam, ya dia nggak, ya kan? Karena pertumbuhan datangnya daripada Tuhan. Bagian saudara harus menanam. Apapun itu. Anak saudara, ya. Kalau saudara pengen anak saudara menjadi
anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang excellent dan sebagainya ya, saudara harus bisa berani menanam. Ya, jangan cuma anak gue lagi gitu kan, gitu. Terus kita nggak mau susahnya gitu, kita nggak mau ngajarin dia tentang disiplin dan sebagainya, kita nggak mau, nggak ada waktu, enggak. Kita harus tahu bahwa kita harus menanam juga. Tahu saudara, apa yang saudara butuhkan 10 tahun mendatang itu biasanya dalam bentuk ini nih. Yang Tuhan kasih tuh kadang-kadang cuma dalam bentuk benih kecil. Dan kita kadang-kadang agak sepele karena ini terlalu kecil nih. Ini nggak berarti buat saya nih. Ya. Apa yang saudara butuhkan di tahun yang akan datang, 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya, ya, hari ini Tuhan cuma ngasih dalam bentuk benih. Sama seperti gereja ini, ya. Mungkin terus lihat cuma segini gitu ya. Saya nggak pernah menganggap remeh, karena Tuhan itu kan kita harus mikir panjang nih, regenerasi. Saya suatu hari nanti akan menjadi musim yang saya tua gitu lah. Ya mungkin saya juga akan pindah kemana, saya juga nggak tahu. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah kita harus menabur. Yang anak kecil, ya, bagi yang udah agak remaja dan sebagainya, kita harus nabur. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan apa yang ada di depan. Waktu saya umur SMP, seumuran Justin, makanya saya baru share kemarin sama dia. Saya ngomong sama dia, tahu nggak kamu waktu aku masih seumuran kamu, aku tuh udah terlibat dalam pelayanan. Waktu itu aku main gitar di band gitu ya, gereja remaja. Kebetulan waktu aku main gitu, terus dikasih uang untuk ongkos sebenarnya, ongkos naik bus. Ya begitulah, persembahan kasih cuma 10.000 kok. Tapi kakak pembina saya ngajarin saya, ini uang ada 10.000 di dalam bentuk amplop. Kamu harus sisihkan 10%-nya. Karena ini punyanya Tuhan, kamu harus kembaliin. Saya waktu masih kelas 1 SMP ya, pertama saya tuh kan gak punya makanan juga ya. Bagi saya 10.000 tuh enak lah. Besok bisa makan mie ayam di sekolah, bisa makan pisang coklat, ya. Masih banyak yang saya lakukan tuh masih kelas 1 SMP loh, 1 SMP. Tapi akhirnya saya mengikuti dia gitu. Oh iya udah, saya sisihin 1.000. Dan Tuhan tahu persis bahwa 20 tahun lagi Tulus itu akan pergi ke luar negeri. Dia butuh resource, dia butuh sesuatu yang besar, uang besar. Tapi yang di tangan saya cuma kecil, cuma 10.000. Mulai dari kecil, apa ini 10.000? Tapi saya tahu ini ukuran benih kan nggak ada hubungan sama ukuran pohon, benar nggak sih? Nggak ada sangkut pautnya kan. Oleh karena itu mungkin saudara pikir, tapi uang di tangan saya kecil banget. Doesn't matter. Benih itu nggak ada hubungannya dengan hasil ukuran pohonnya. Katanya biji sesawi katanya yang lebih kecil dia melebihi pohon-pohon yang lain. Jadi nggak ada hubungannya dong, ya kan? Dengan kata ya udah, saya akhirnya menuruti. Dan sampai hari ini Tuhan pelihara. Ada banyak hal yang mukjizat dan sebagainya. Karena saya mengerti bahwa ya, yang dikasih Tuhan itu dalam bentuk benih doang sih, kecil. Tapi berani nggak kita percaya sama Tuhan? Karena ini principle and pattern, principle, ya. Dan tadi kan yang kita enjoy, terus kita sow, dan kemudian kita waste. Mungkin saudara pikir, saya kalau ngumpulin emas, uang, nggak waste itu tabungan. Ya, kalau inflasi loh, coba saudara punya uang $1.000 3 tahun yang lalu sama sekarang, beda loh. Yang ibu-ibu katakan, aduh, telur berapa sekarang katanya. Pani tuh yang dia lagi bersihin kamar ya. Terus dia punya riset waktu tahun kita baru pindah di sini 2017, ngelihat Milo. Wih, Milo harganya masih $6. Emang sekarang berapa? $17. Wih. Wah. Bilang, kamu kenapa nggak foto terus post di Instagram gitu biar orang bisa lihat? Ini kan saudara nabung nih duit. Ya, inflasi membuat, bahkan nulis ngomong apa? Emas, jangan kumpulkan harta di bumi karena katanya ngengat dan karat. Ya, enggak lah, saya ngumpulin kok buat
saya buat diri saya sendiri. Nah ini ada cerita di Alkitab gimana bisa jadi waste harta yang dikumpulkan. Dan Yesus ngasih perumpamaan. Kemudian dia mengatakan pada mereka suatu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Bayangin ini orang diberkati banget. Karena ada satu part yang menurut saya dalam hal bercocok tanam itu ada satu hal yang nggak bisa kita kontrol, yaitu musim. Ini orang diberkati, musimnya selalu perfect. Ada hujan awal dan hujan akhir. Wah, makanya dia sampai panen itu luar biasa. Lalu katanya inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku berkata pada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Dia ngerti dia punya jangka panjangnya tuh, banyaknya itu melimpah banget. Dia bisa enjoy dan dia juga punya hal yang melimpah banyak banget. Ya, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Financial independence, impian semua orang. Kalau bisa umur 50 financial independence, ya, jalan-jalan travel. Kalau ini enggak tidur ya, tidur. Oke. Party every night. Tapi firman Allah padanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti jadi apa? Jadi waste. Jadi sampah paling capek. Tikus-tikus yang makan. Kalau dia ada yang tahu dia mati ya. Ya nggak tahu juga. Ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini ada kata sendiri bagi dirinya sendiri. Ini tentang apa yang kita punya. Tadi kita udah belajar tentang mengidentifikasi problem. Saudara kalau punya masalah, saya orang IT. Kalau saya sudah bisa identify the problem, maka 50% sudah selesai. Tinggal 50% lagi bagaimana menyelesaikannya. Karena identifikasi problem susah. Saudara harus troubleshooting atau triage namanya. Saudara harus bisa kasih lingkup dan sebagainya supaya nggak lebar dan sebagainya. Oh iya ini. Ya sama seperti kalau saudara ke dokter kan, saudara juga di triage sebenarnya. Saya punya gejala ini. Kan dokter juga belum tahu, dia cek ini, sehingga dia tahu, oh kalau dia tahu benar. Kadang-kadang misdiagnosis jadi salah juga. Nah itu yang paling penting. Udah 50% udah ada. Saudara tahu masalahnya itu 50% selesai. Tinggal 50% lagi menyelesaikannya. Jadi kita belajar tentang problem. Yang kedua tentang apa yang saudara punya di tangan saudara, ya, yang bisa membuat itu menjadi problem kalau saudara tidak tahu bagaimana menghadapinya atau mengelolanya juga. Dan yang ketiga, ya, saya mengerti. Saudara mungkin akan diperhadapkan suatu hari, gitu ya. Saya juga pernah mengalaminya bahwa di mana saudara tuh udah gak punya resource lagi untuk di-enjoy, apalagi untuk yang namanya long term, to invest. Saya lagi di posisi itu, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Gimana dong? Saudara butuh yang namanya ini. Gimana? Oke, namanya breakthrough. Katakan sama-sama breakthrough. Atau bahasa Indonesia apa sih? Terobosan ya. Terobosan. Ya, tolong kasusnya ini katanya harus breakthrough. Tapi bener nih saya pas-pasan nih. Udah gali lubang, tutup lubang, bener-bener gak ada yang bisa di-enjoy. Saya harus gali lubang, minjem, dan saya harus pinjam dari orang lain hanya untuk bayar ini. Wah, pernah gak ketemu orang itu? Saya pernah di Indonesia. Yang mama saya juga begitu sih dulu. Pinjam di warung ini, pinjam di warung ini. Kalau saya datang gitu, mana? Belum dibayar mamamu itu, tentang ini latih bonnya. Saya juga anak-anak ya, dong. Ya nanti deh saya ngomong deh. Ini hidupnya cuma lubang, dari lubang tutup lubang. Ya. Dan kita akan belajar dari pembacaan kita yang tadi dibaca sama Michelle. Ya, kita balik lagi ke sini yuk. Ya. Ini orang benar-benar udah nggak ada sesuatu yang di-enjoy lagi, apalagi yang ditabur udah nggak ada. Ya, kita baca ya. Tetapi sudah berapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Nah ini masalah season, nggak bisa kita kontrol. Ini musim-musim kemarau yang parah. Ya, ini nggak bisa kita kontrol ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia.
bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Wah, memerintahkan seorang janda. Wah, gambarannya mungkin nih kayak ini Sarah nih. Tuh, jandanya kaya nih, punya banyak nih. Diperintahin loh ngasih makan Elia. Ya. Engkau makan. Dan dia sebelumnya juga dikasih makannya melalui burung gagak. Nah, kalau burung gagak kan nggak ada pilihan ya, apa yang dianterin di ayat sebelumnya kan burung gagak, ya udah dimakan. Tapi kali ini ada manusia, ya, mungkin ada pilihan gitu ya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Walaupun itu barang yang langka, komoditas yang langka, yang mahal saat itu adalah air, supaya aku minum. Oke, dia masih punya, ambil nih. Terus baru mau jalan, panggil lagi katanya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Ini ngomongin tentang short term tadi, tentang sesuatu yang di-enjoy. Gak ada kecuali segenggam tepung yang harus diolah. Ya, ini dia ngomongin yang tentang long termnya itu. Dan menurut saya ini janda ini termasuk bagus lah manage-nya, karena dalam kurang lebih ini kayak 3,5 tahun pertama dan sebagainya gitu ya. Saya nggak tahu berapa tahun dia bisa mengelola, dia masih punya spare di musim kemarau ini. Dan tempatnya ada sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Dia udah benar-benar pasrah tuh. Dia tahu ini udah end game nih. Udah gak ada plan A, plan B lagi, plan C. Udah mati deh. Tetapi Elia berkata padanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bayangin, dia punya satu botol nih, ya, satu botol 100% nih, ya 100%. Lu kasih 30% dulu ke gue deh, gue dulu, baru lu udah anak-anak, gue dulu. Nah ini kalau zaman sekarang itu kayak ada breaking news tuh, weh, musim grape drought, pastor have no empathy. Pastor itu gak punya empathy katanya. The pastor asked the remaining food from local poor widow and her hungry child. Wah langsung komennya, wah orang Kristen tuh gimana tuh, wah minta-minta, wah gimana. Where's your God, pastor? Katanya nambah Tuhan, mana Tuhanmu? Masa minta sama janda yang udah kelaparan? Bener gak? Don't be greedy. Karena dia minta duluan, kasih ke aku. Dan kalau kita baca berikutnya, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam berbuli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah dia janji katanya, ini gak akan habis loh dan gak akan berkurang. Saudara pikir, kalau jandanya ini kan Elia itu juga lagi serba salah ya. Tuhan memerintahkan janda, tapi jandanya gak punya apa-apa. Elia juga, lah ini Tuhan salah perintah atau gimana? Si jandanya juga gini, kalau gue ngasih orang kaya, oke lah in return gitu, ngerti gak? Kita ngasih orang lebih kaya kadang-kadang ya udahlah gue aman lah, dia bakal balas budi. Nah ini nggak punya apa-apa juga, ya? Dia udah nggak punya sesuatu loh yang di enjoy, dan dia juga nggak punya sesuatu yang untuk disimpan dalam jangka panjang. Tapi apa yang dia lakukan, ya? Karena dia mendengar, iman itu timbul dari pendengaran firman. Dan dia mendengar firman itu bahwa sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi, gak tahu kapan, karena gak ada yang tahu. Itu musim tuh kita gak pernah tahu, tapi it will pass. Dan janjinya dia gak akan pernah kekurangan sampai musim kemarau berganti ke musim hujan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, ya. Walaupun mungkin orang ngomong, gila ya, brainwash, ya. Sama seperti mungkin ada breaking news, seorang janda ngasih semua hasil uangnya ke gereja, ya kan? Ke temple pernah kan dibilang gitu, ada seorang janda yang berapa peser koin. Mungkin breaking newsnya, wah gereja itu ini di brainwash semuanya cult, ngasih ke Tuhan. Waktu lagi 5.000 orang kelaparan, cuma ada 5 roti 2 ekor ikan.
diajarin lagi, waktu juga tuh brainwash, masa udah makanan anak-anak, gak punya empati apa tuh Yesus gitu kan, bener gak? Diminta semuanya. Tapi inilah, dia pergi dan melakukan. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaran Elia. Ya, saudara mungkin ada di posisi seperti ini, benar ya? Ada nggak pernah ngalamin kayak gini? Kalau belum, percayalah saudara, Tuhan akan kasih saudara di posisi ini. Enggak, benar, supaya saudara mengerti bahwa kan dia punya nama, banyak nama tuh. Salah satunya Jehovah Jireh. Dia akan menyediakan. Saudara harus mengalami ini, ya. Kalau saudara bilang Eli aja ngalamin kok, ya kita siapa? Tapi saudara harus menyadari bahwa ini maksudnya baik, supaya kita tuh bergantung sama Tuhan, supaya kita tuh percaya kepada Tuhan, dan supaya kita tuh mengenal pribadinya dari sisi yang lain yang kata orang, dan kita mengalami dengan sendiri. Nah, tadi kita belajar kan, yang namanya hidup tadi ada yang namanya kita enjoy, ada yang kita tabur. Berarti ada waktu yang bekerja, benar kan? Untuk bisa mendapatkan gandum. Nah, just because can happen instantly doesn't mean can happen suddenly. Kalau sesuatu, ya kita mengerti ini bukan. Saya setuju bahwa dalam Alkitab tuh nggak ada yang namanya instant. Saya setuju ya, ada yang namanya tabur tuai. Saya setuju. Tapi bukan berarti nggak bisa happen suddenly. Ya, saya kalau dengar kesaksian orang, kalau ada kata tiba-tiba, nah itu deh. Tiba-tiba saya dihubungi tiba-tiba. Doesn't mean cannot happen suddenly. Kalau saudara, si janda tadi tuh dia nggak punya loh, dia tuh nggak punya benih lagi. Karena aku punya benih juga nggak bisa ngapa-ngapain karena udah musim kemarau. Saat itu musim tabur tuai itu nggak bisa stop, emang di lockdown entah kenapa nggak bisa sama sekali. Ya. Tapi bukan berarti doesn't mean cannot happen suddenly pertolongan Tuhan itu. Tuhan punya cara banyak untuk menolong kita saat kita melewati musim, ya, dimana kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sampai sini saudara mengerti apa yang mau saya coba bagikan? Ya, ini saya mengajar prinsip sebenarnya. Nah, prinsip ini harus dilakukan dan saudara harus mengerti. Karena kalau enggak, saudara akan hidup dalam cycle itu terus. Ya, cycle itu terus. Dan untuk bisa kita keluar dari krisis ini, ya apapun yang saudara sedang alami, kalau saudara memang lagi gak punya spare margin, saudara itu kecil banget gitu ya. Saudara ngeliat peluang apapun, saudara nggak bisa, dan kita harus belajar yang namanya untuk izinkan Tuhan untuk bekerja kepada diri saudara melalui breakthrough. Breakthrough itu adalah terobosan. Breakthrough itu sebenarnya sesuatu. Breakthrough itu terjadi kalau ada celah yang kecil pun, ya, benar gak sih? Breakthrough itu kalau ada celah yang sekecil apapun itu bisa kita sebut breakthrough. Kalau misalnya terbuka lebar itu bukan breakthrough namanya, ya door is open for you. Tapi breakthrough itu cuma butuh kecil. Makanya tadi si janda itu dia butuh hal yang kecil aja. Walaupun kayak mustahil, tapi oke lah, kayaknya nih gue percaya deh, kecil kemungkinannya loh, kecil. Tapi dia membuka dirinya, dia open. Ya, saudara harus bisa membuka diri terhadap walaupun hal itu kecil, lubangnya itu kecil, just open yourself seperti janda tadi. Nah, hari ini kita mau belajar untuk lihat breakthrough, dan untuk bisa saudara breakthrough, maka sebenarnya yang harus berubah harus hati saudara dulu. Ya, harus hati saudara. Ya, kita akan baca di sini. Ternyata hati dan harta itu nggak bisa dipisahkan. Mereka selalu bareng-bareng. Ya, kita baca. Janganlah kamu membuka harta di bumi dengan karat merusakannya dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Tadi sudah kita bahas. Ya, kalau saudara pikir, oh enggak, ya ada inflasi. Mungkin zaman dulu ada mencuri.
Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkan, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, apa dengan kata lain? Ini dia nggak bisa dipisahkan nih, dia selalu bareng. Jadi kalau saudara ngelihat kasus ini, kasus ini lagi ada di Middleton, ya, lagi parkir. Menurut saudara dia lagi ngikutin Kimberly atau Kimberly ngikutin dia? Kasusnya lagi ngikutin Kimberly ya, karena Kimberly lagi sekolah, dijemput. Tapi kalau misalnya Kasusi kita lihat, dia dari Pack and Save, sama ada Kimberly juga. Kira-kira siapa yang ngikutin? Si Kimberly-nya atau Kasusinya? Kimberly-nya. Nah, karena ini berdua harta dan sama hati itu barengan. Masalahnya cuma gini, siapa yang ikut siapa? Dari statement ini kita bisa tahu siapa ikut siapa. Karena kalau kita lihat si harta, di situ ada si hati. Kalau kita lihat si hati, di situ ada si harta. Dan kita akan, saudara pernah belajar, pernah dengar cerita Abraham dan Lot? Jangan dulu. Ya, jangan dulu. Ini harus disimpan dulu. Abraham dan Lot, pernah belajar Abraham dan Lot? Ya. Abraham itu kan lagi quarrel sih namanya? Lagi berantem ya, sama berselisih lah sama Lot. Lot tuh ponakannya kalau nggak salah ya, ponakan. Dan Abraham ngomong gini, kita kan saudara, kerabat. Coba deh lihat sekeliling ini, karena kan mereka punya domba juga banyak, ternak banyak nih berdua. Kamu pilih kan? Kalau kamu pilih kanan, aku ke kiri. Kalau kamu pilih kiri, kamu ke kanan. Nah, tentang hartamu berada di situ, hatimu berada, siapa ikut siapa? Ya, itu masalahnya siapa punya besar, jadi drivernya, si hati kah atau si harta? Karena banyak orang, ya saya kasih tahu, wih, lagi booming nih bisnis ini. Ngeliat harta nih, hatinya ikutin, wah ikuti bisnis ini, ya tiba-tiba gagal. Wih, kayak negara itu bagus nih, wah US lagi, pergi ke US, pergi nih, karena dia mau ngikutin harta tuh. Wah ternyata, aduh gagal, ya. Tapi apa yang di sini kalau kita belajar di Abraham dan Lot, si Lot itu seperti itu. Wih, tuh kayaknya enak tuh, ya. Sodom dan Gomora itu katanya kayak taman surga, kayak taman Tuhan dibilang. Airnya hijau, mendingan kita datang ke sana deh. Karena dibilang dia ngikutin harta, hatinya itu mengikutin harta, hartanya yang drive, dia ngikutin, ya enggak? Karena hati mana harta berada, situ hatimu berada. Si Lot nggak peduli, kalau Abraham nggak. Abraham tuh tahu bahwa dia diberkati, dia tahu posisinya, hatinya lebih besar. Oke, saya pilih ke sini. Oke, next. Bukan karena tanah Abraham diberkati, tetapi karena Abraham tanah yang diinjak diberkati. Bukan karena perusahaan saudara diberkati. Justru tapi saat saudara masuk ke perusahaan tersebut diberkati. Ya. Saudara harus menjadi berkat. Bukan karena New Zealand saudara diberkati. Bukan karena kota Christchurch saudara diberkati, tapi saat saudara masuk ke kota itu, saudara masuk ke perusahaan itu, saya selalu punya prinsip begini, ini prinsip lagi. Setiap saya masuk ke perusahaan, saya selalu ngomong gini, saya intipin gedung itu, this company deserve the best of me, karena saya akan memberkati company ini. Ya, karena panggilan kita adalah diberkati untuk memberkati. Jangan hanya diberkati, tapi kita langsung pegang ini. Wah, kalau saudara pegang ya, saudara berurusan dengan Tuhan. Kayak tadi kan, yang orang kaya, jiwamu, jiwamu. Misalnya saudara kaya nih, kaya banget, punya tas, punya baju yang merek-merek mewah-mewah. Kalau saudara sakit ya, di rumah sakit, baju apa sih yang saudara pakai coba? Baju rumah sakit, betul nggak? Yang gitu yang polos, saudara nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara punya uang banyak, tapi saudara nggak punya karunia menikmati makanan. Apa yang terjadi? Makan bubur, membantu saudara makannya enak, ayam, kangkung, lahap. Saudara cuma makan bubur, karena saudara nggak punya menikmati karunia untuk menikmati.
Giving is releasing your faith, at the same time enlarging your heart. Karena saudara perlu besar. Saudara perlu besar. Ya. Karena siapa yang bawa saudara? Siapa yang ikut? Hati saudara kah yang besar sehingga si harta itu ngikutin. Karena mereka nggak bisa pisahkan, udah kayak magnet. Nah, saudara kalau punya harta nih, ini punya harta, misalnya harta saudara, ini harta saudara. Kan nempel sama hati saudara. Terus saudara let go gitu. Enggak, aku mau kalau kamu di sini, aku mau let go, aku mau datang. Saudara pergi, dia kejar saudara loh. Dia yang kejar saudara. Kemana saudara pergi, saudara akan dibuntutin sama berkat. Tapi kalau saudara coba cari berkat, dikejar-kejar, Alkitab mengatakan dia akan lari, gitu. Dia akan terbang. Ya udah, saudara kejar terus. Ya udah, karena saudara yang ngejar dia. Saudara mau pilih mana? Saudara mau dikejar atau saudara mau mengejar? Nah, juga ada prinsip. Kalau saudara mau dikejar, ya, saudara mau dikejar. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya kalau saudara hidup rukun bersama, karena saudara Tuhan akan mengirimkan berkat. Dia yang send the blessing. Jadi kalau misalnya datang sendiri, kenapa harus dikejar? Gampang. Kalau saudara hidup rukun di keluarga saudara, di gereja ini, itu pasti Tuhan bilang malaikat kirim berkat ke sana. Itu janji, itu prinsip. Ya. Dan Firman Tuhan juga berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu, akan ngikut. Dan berkat yang tiap minggu kita terima adalah dibilang apa? Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik dalam lumbumu dan segala usahamu, jika engkau mendengarkan. Loh, kalau bisa datang sendiri, kenapa kita harus kejar? Ini prinsip. Ya. Giving is releasing your faith, at the same time enlarging your heart. Karena saudara butuh kebesaran hati di sini. Ya. Hari ini saya beberapa hari ini kayak terchallenge sama Tuhan. Saudara, what is your hand? Kalau saudara mengalami struggle dengan keuangan, pekerjaan atau apapun, saya challenge sama saudara. Ya, saudara suami istri atau saudara single, saudara bisa memutuskan sendiri. Coba, bisa nggak saudara kasih ke Tuhan? Saya ngomong kayak gini bukan gereja butuh duit, enggak. Gereja kita aman, finance aman, nggak ada. Dan saya juga volunteer di sini, saya nggak dibayar, nggak digaji di gereja ini, jadi nggak ada hubungan sama saya. Cuma kalau saudara udah stuck nih, udah tertutup semuanya, kayak tadi janda itu, saudara nggak punya sesuatu yang di-enjoy, dan saudara juga nggak punya spare. Nah, saya challenge, saudara harus memperbesar hati dong, supaya harta itu mengikuti saudara. Saudara bisa kasih ke Tuhan. Dan saudara pas hari kasih gereja, saya juga lagi mikir, kalau ada yang ngasih, saya mau. Kan dalam gereja itu juga harus ada uang yang namanya harus di-enjoy buat jemaat, tapi juga harus ada yang ditabur juga. Betul, kalau nggak jadi waste. Ya, itu juga. Saudara, kalau duit masuk ke gereja, saudara pikir gampang, pusing mikirnya juga. Artinya maksudnya pusing adalah Tuhan, apa yang harus diapain Tuhan, tolong Tuhan. Kan butuh hikmat dan sebagainya. Kan ini punyanya dia gitu. Ya. Mungkin itu kalau saya sebegitu, saya nggak pernah dari dulu ya, saya masih SMP, saya ngasih uang ke melalui gereja atau apapun, saya nggak pernah mikir bahwa mereka akan misuse, enggak. Karena saya pikir itu urusan dia sama Tuhan. Karena saya udah melakukan bagian saya buat Tuhan. That's it. Ya. Dan ini juga akan saya lakukan hari ini. Saya udah mau ngapain juga. Karena saya ingat waktu lagi di Auckland, saya tuh kena layoff. Bayangin, tulus kena redundant. Saya kan dari awal, saya kalau masuk ke company kan, this company deserve the best of me. Saya udah melakukan excellent things. Saya dengan prinsip, kalau kamu do excellent ya dalam pekerjaan kamu, company lagi goncang, kamu tuh orang yang terakhir biasanya yang dia akan didepak. Tapi kenapa saya menjadi orang yang kayak pertama? Saya bingung, Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan tuh mau melakukan sesuatu hal ke saya. Ya, waktu saya di Auckland, saudara, itu saya tahu Auckland tuh harga rumah mahal banget ya. Dan akhirnya saya di redundant. Dia bilang, notice kamu 2 bulan. Oke, 2 bulan. Terus kemudian saya stres. Saya punya spare, karena saya punya ada enjoy, dan juga saya punya sesuatu yang bisa jangka panjang. Saya punya tabungan kurang lebih bisa 3 bulan atau 4 bulan
untuk hidup ya, untuk bayar rent, untuk hidup, karena saya udah punya Jonathan. Saya tuh, tau nggak, pernah ngalamin gitu nggak? Stres minta ampun. Tuhan, gimana Tuhan? Jonathan main, papa, Jason main. Saya nggak di situ. Saya bengong. Ya anak, nggak. Fisik body saya di situ, tapi pikiran saya kemana-mana. Wah. Terus saya stres gitu dan saya ngomong, Tuhan apa yang saya lakukan? Saya bingung gitu. Langkah pertama yang dibilang adalah, saya ingat banget, karena saya merasa bahwa pekerjaan itu adalah harta saya, sehingga saya nggak bisa let go. Kemudian company ngomong gitu, udah kamu boleh nggak kalau notisnya jangan 2 bulan, 4 bulan, sehingga kamu bisa nyari kerjaan juga. Saya bilang, wah 4 bulan gue di situ, bisa bayangin bisa 4 bulan, terus 1 hari gue akan pergi juga, tambah lama-lama kan, tambah stres juga. Akhirnya Tuhan apa yang harus lakukan? Saya ingat banget, saya berdoa, bilang let go. Apa maksud let go? Resign. Kira saya resign dengan resmi ya. Saya kirim. Dia juga kaget, wah ini orang berani juga nih. Dan saya minggu lalu ada Pastor Gerald, ya dia leader saya, dan ya saya share dengan, saya waktu itu termasuk L1 di FJ Auckland, dan saya ngomong juga share sama Pastor Yun juga gini, mereka langsung nawarin, don't worry gitu, mungkin mungkin gereja juga bisa bantu. Enggak, Tuhan jelas kok ngomongin bahwa saya harus let go, tapi saya juga nggak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang ini. Maksudnya makasih atas offernya gitu, tapi saya nggak mau terima. Dan saya coba-coba jadi kerja, susah banget, susahnya minta ampun. Tutup, semuanya ketutup, gitu kan. Sebelum saya mau di layoff itu, saya udah booking tiket ke Queenstown karena saya mau jalan-jalan sama Pani, karena ulang tahun ini September. Dan di 2 bulan terakhir itu itu adalah beberapa hari sebelum saya ke Queenstown. Bayangin, udah mendekati saya mau ke Queenstown, saudara mau jalan-jalan nih, tapi saudara udah nawarin kerjaan, gimana rasanya? Wah, kerjaan gimana nih? Tapi saya percaya kok, waktu saya resign waktu itu Damai Sejahtera balik, karena yang paling penting kan itu. Kalau Damai Sejahtera indikator alarm sistem saudara, terus balik dulu. Saya tahu itu balik kok. Ya setelah itu saya lebih tenang kan semuanya. Tapi belum ada kerjaan juga. Dan suatu hari sebelum September itu, berapa bulan itu pas Regil ngomong, tuh nggak tahu kenapa Tuhan gerakin saya untuk apa sih buat kamu khawatir juga, uang. Saya punya kan, saya bilang tadi saya punya spare untuk berapa bulan. Jadi dari itu saya ambil uang saya kasih ke Tuhan melalui gereja. Tuhan, ini yang membuat saya khawatir nih, beneran nih. Saya percaya, akhirnya saya mengambil keputusan, ini saya percaya sama Tuhan. Ini yang ada sisa oleh Tuhan. Saya kasih ke Tuhan. Jadilah kehendakmu. Saya bukan ngomongin simsalabim enggak, karena saya percaya. Saya ketar-ketir, manusia kan punya manajemen kan. Oh gimana nih, luar negeri. Saya percaya sama Tuhan. Itu akhir dari itu saya malah akhirnya ditawarin sama company yang sama. Balik ini kontraktor, jadi kontraktor. Oh, lebih gede gajinya, kan per jam lebih gede. 6 bulan saya ikutin, wah tadi akhirnya saya liburan happy. Wah, bayangin kerja, wah dapat duit gede banget, senang minta ampun. Udah, tapi tadi kan sedih-sedih di sini. Saya nggak tahu di ujung jalan itu apa. Saya nggak tahu Tuhan lah yang di surga, Dia yang punya bigger picture, Dia punya horizon lebih jauh daripada saya. Cuma yang saya lakukan saat itu adalah ini yang buat saya khawatir. Saya memperbesar hati saya. Ya. Dan berikutnya adalah itu ngikutin. Ini nih yang tadi saya taruh, dia ngikutin. Kemarin saya lagi. Setelah saya ini 6 bulan, kemudian saya di hire lagi, jangan jadi kontraktor. Kamu balik lagi. Karena CEO-nya yang mecat saya itu udah didepak sama direkturnya. Wah, sehingga saya dipercayakan kembali. Walaupun pas lagi 6 bulan kontrak itu saya sebenarnya udah ngelamar di Australia, di New Zealand itu lagi nggak dapet lah, susah. Dan saya dapetnya di Australia. Udah mau tekan kontrak, udah dikasih offer ke Brisbane.
Ya, saya senang ke Brisbane. Tapi akhirnya saya ditawarin di company yang sama. Dan akhirnya gaji saya lebih tinggi lagi. Dan saya mikir, pasti ada maksud nih. Ya. Dan saya ingat tentang saudara ingat yang bulan lalu yang ada doa kotak yang ada form itu yang saudara tulis. Kalau saya waktu itu di kulkas saya taruh rumah. Saya mau punya rumah yang seperti ini. Ya. Caranya gimana sih juga nggak tahu Tuhan mau ngasihnya gimana. Saya nggak tahu, yang penting ini bayangan Tuhan, saya mau punya rumah seperti ini. Setiap saya lewat kulkas, mana rumah saya nih, mana rumah saya nih, mana rumah saya nih, kayak begini nih bentuknya. Ya, kemudian apa yang terjadi? Saya bisa bekerja di perusahaan yang sama, ya bagin ya, 6 bulan dapat bonus gede, bagin ya, di akhir 6 bulan dinaikin gaji. Coba cara saya, padahal di awalnya dari krisis, dari masalah. Nah, kalau kita, if I see problem differently, kan the problem is the way we see the problem is the problem. Kalau saya melihatnya berbeda, saya gerasa gerusu, ngelihat harta, oh iya, habis saya. Tapi ternyata kalau kita do the right thing, tanya Tuhan, karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Tahu nggak saudara, uang ini ternyata yang saya kumpulin dan sebagainya itu buat resource saya di tahun depannya. Ya, karena 6 bulan berikutnya ada yang nelfon saya dari Christchurch. I heard positive things about you. Saya nggak kenal orang ini, dia tahu dari mantan saya juga nggak tahu. Would you like to join with me, my company? Mana Christchurch? Oke. Saya coba terbang, coba view dan sebagainya. Wah, saya suka. Saya pernah ke Christchurch, saya suka. Fanny waktu itu saya ajak waktu lagi di Wellington, dia nggak gitu suka. Tapi karena masalah udah banyak tekanan tension di Auckland yang karena rumah itu, karena kita mau settle ya, capek pindah-pindah. Akhirnya dia let go dan dia berusaha. Oke, kita pindah. Dan akhirnya saya bisa dapat pekerjaan di sini dan saya bisa dapat rumah yang saya tinggalin. Tapi itu berawal dari mana? Dari benih di sini, dan kalau ditarik kembali sebetulnya itu dari yang pas saya SMP kelas 1. Karena saya percaya sama Tuhan. Dari 10.000 yang penting itu, saudara, hati saudara yang perlu diperbesar. Karena di harta dan hati itu selalu nempel bareng deh. Siapa yang lebih besar, yang nopang, ya, yang nopang. Kalau si harta yang nopang itu udah dia yang bawa kemana pergi. Tapi kalau hati yang gede, dia nopang, dia ikutin kemana aja nih, dan dia ngikutin sesuai dengan kapasitas hati kita, ya. Karena kalau kita nggak pernah diajari, kalau kita nggak mengerti bagaimana memanage keuangan, kita nggak tahu melihat cara ngeliat uang itu bisa menghancurkan kita loh. Sama seperti api yang menolong saudara untuk memasak, api juga kalau saudara nggak bisa kontrol bisa membakar rumah saudara. Sama seperti air yang menolong saudara, air yang sama juga waktu lagi banjir gede, terus nggak bisa dikelola, merusak semuanya. Ya. Dan hari ini, ya saya cukup panjang hari ini karena saya melihat, nggak tahu, saya tergerak, saya sebenarnya nggak rencanain ini, sebenarnya. Dan kembali lagi saya bukan yang mau begging atau nggak ada, it's far away lah from my agenda. Cuman saudara, saya mau melatih saudara untuk perbesar hati. Perbesar hati saudara. Bagaimana caranya? You have to let go. When you let go the possession, ya itu enlarge your heart. Itu cara Tuhan. Ya, itu cara Tuhan. Dan ini prinsip. Dan saudara mau lakukan atau enggak, pilihan ada di tangan saudara. Tapi Tuhan selalu ngasih pilihan kok. Buah semuanya bisa kamu makan, tapi yang satu ini jangan. Kamu disuruh milih mau kematian atau kehidupan. Terserah, bukan larangan. Tapi entah kenapa Hawa memilih untuk ini. Dan dalam Ulangan juga, aku memperkenalkan kamu hari ini berkat dan kutuk. Terserah, kamu pilih berkat atau pilih kutuk. Dan hari ini, kalau saudara nih, saya ngomong kepada saudara yang benar-benar marginnya benar-benar rendah banget deh. Udah nggak tahu lagi mau nabung, mau enjoy, nggak tahu lagi mau nabung, udah benar-benar semua ketutup deh. Ya. Mau nggak saudara percaya sama Tuhan? Kalau saudara percaya, dan kenapa saya ngomong ini? Karena saya udah melakukannya dan saya mau melakukannya lagi. Ya,
Karena saya pikir di setiap level itu akan selalu ada yang baru, benar nggak sih? Dari 1 sampai 10, diulang lagi jadi 11 sampai 20, diulang lagi 21, 30, diulang lagi ke 1 lagi 31 ke 40, 41, 50, itu ulang terus, ya. Tapi kerajaan Tuhan mau diuntungkan melalui saudara. Dia tuh yang punya dunia ini, dia pengen memakai saudara, menjadi saluran berkat. Tapi percaya bersama, dia nggak mau supaya kita tuh kolaps gara-gara harta, karena harta tuh lumayan bahaya. Mamon itu yang tadi bisa merubah hati kita, karena di mana dia berada kita ngikut loh. Kita kayak kita nggak tahu di sini ada yang merusak kita. Oke? Silakan. Mari kita, ya saudara dan suami istri atau saudara sendiri, saudara pulang dari rumah ini, coba pikirkan, saudara uji setiap apa yang dibagikan hari ini. Firman Tuhan udah kita bahas demikian rupa, ya. Apapun itu yang menjadi struggle saudara, dan saudara nggak punya spare, susu dan madu saudara udah nggak ada, ya, atau menipis seperti janda tadi, cuman sisa buat makan mereka, tapi dia berani ngasih 30%-nya ke Elia. Dia bisa menolak sebenarnya, tapi dia percaya. Just because cannot happen instantly doesn't mean cannot happen suddenly. Suddenly itu datangnya daripada Tuhan. Saudara butuh Tuhan, dan dia bisa membuat percepatan. Kalau saudara mau menggunakan kekuatan saudara sendiri, mungkin take years. Tapi bersama Tuhan ada percepatan. Live for